Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Fitri, dan teman-teman saya yang bernama Dina Widya Astuti, Taufikur Rahman, dan Muhammad. Di sini kami akan memenuhi tugas mata kuliah strategi pembelajaran yang diampu oleh Bapak dosen Haji Abdul Hafiz MPDI, yaitu tugasnya berupa makalah dan presentasi. Adapun judul makalah kami kali ini yaitu Prinsip-prinsip Pembelajaran Kurikulum 2013. Rumusan makalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan prinsip-prinsip pembelajaran kurikulum 2013? Kedua, bagaimana proses pembelajaran di luar kelas? Dan yang ketiga, bagaimana pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar? Langsung saja ke pembahasan. A. Prinsip-prinsip pembelajaran kurikulum 2013. 1. Pengertian prinsip pembelajaran. Kata prinsip dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, berpijak, bertindak, dan sebagainya. 2. Prinsip-prinsip pembelajaran. A. Perbedaan individual peserta didik antara lain kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan lingkungan peserta didik. Adapun yang B, partisipasi aktif peserta didik. C, berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian. D. Pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk pengembangan kegemaran membaca, pemahaman keragaman bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Yang E. Pemberian umpan balik dan tindakan lanjut RPP membuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan pengayaan dan remedi. Yang F. Penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian. Yang G. Kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. Adapun yang terakhir, yang H. Mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu, keterpaduan, lintas mata pelajar, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. Selanjutnya yaitu 14 prinsip utama pembelajaran yang perlu diterapkan. Yang pertama, dari siswa diberitahu menjadi siswa mencari tahu. Yang kedua, dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber. Yang ketiga, dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Yang keempat, dari pembelajaran berbasis konten dan berbasis kompetensi sistem yang terpadu. Yang kelima, dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. Yang keenam, dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif. Yang ketujuh, peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan physical hard skill dan keterampilan mental soft skill. Yang kedelapan, pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat.
Yang kesembilan, pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan Inkarso Sukodono, membangun kemauan Ingmedio Mangkarso, dan mengembangkan kreativitas siswa dalam proses pembelajaran Tuturi Handayani. Yang ke-10, pembelajaran berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Yang ke-11, pembelajaran menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas. Yang ke-12, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Yang ke-13, pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya. Implikasi prinsip pembelajaran terhadap penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Yang kedua, kegiatan inti. Yang ketiga, kegiatan penutup. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari pengertian di luar kelas. Kata strategi berasal dari bahasa Latin, yaitu strategia, yang berarti seni penggunaan rencana untuk mencapai tujuan. Strategi pembelajaran di luar kelas yaitu bagi 6, yaitu 1. Mengarahkan peserta didik untuk mengembangkan bakat dan kreativitas mereka dengan seluas-luasnya di alam terbuka. 2. Kegiatan belajar mengajar di luar kelas bertujuan pembentukan sikap mental peserta didik. 3. Meningkatkan kesederhanaan, apresiasi, dan pemahaman peserta didik terhadap lingkungan sekitar. 4. Membantu mengembangkan segala potensi setiap peserta didik agar menjadi manusia sempurna, yaitu memiliki perkembangan jiwa, raga, dan spiritual yang sempurna. 5. Menunjang keterampilan dan ketertarikan peserta didik, bukan hanya ketertarikan terhadap mata pelajaran tertentu yang bisa dikembangkan di luar kelas, melainkan juga ketertarikan terhadap kegiatan-kegiatan di luar kelas. 6. Menciptakan cara menghargai alam dan lingkungan, serta hidup berdampingan di tengah perbedaan suku, ideologi, agama, politik, ras, bahasa, dan lain sebagainya. 4. Kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran di luar kelas terbagi menjadi 14, yaitu 1. Mendorong motivasi belajar. 2. Suasana belajar yang menyenangkan. 3. Mengasah aktivitas fisik dan kreativitas. 4. Penggunaan media pembelajaran yang konkret. 5. Mengembangkan sikap mandiri. 6. Hasil belajar permanen di otak atau tidak mudah dilupakan. 7. Tidak memerlukan banyak peralatan. 8. Mendekatkan anak ke arah pembelajaran yang konkret. 5. Mengembangkan sikap mandiri. 6. Hasil belajar permanen di otak atau tidak mudah dilupakan. 7. Tidak memerlukan banyak peralatan. 8. Mendekatkan anak ke arah lingkungan alam sekitar serta dengan kehidupan masyarakat. 9. Mengarahkan anak ke arah yang lebih baik. 10. Meaningful learning. 11. Dengan belajar di luar kelas, para peserta didik dapat beradaptasi dengan lingkungan alam sekitar serta dengan masyarakat. 12. Para peserta didik bisa mengetahui pentingnya keterampilan hidup di lingkungan dan di alam sekitar. Pasalnya, belajar di luar kelas lebih menuntut peserta didik memahami kenyataan real yang terjadi. 13. Para peserta didik dapat memiliki apresiasi terhadap lingkungannya dan alam sekitarnya. Selain itu,
Belajar di luar kelas dapat belajar menghargai alam dan lingkungannya. 14. Para peserta didik mendapatkan kesempatan seluas-luasnya memperoleh pengalaman langsung. 5. Kelemahan dan kekurangan pembelajaran di luar kelas terbagi menjadi 6, yaitu 1. Para peserta didik bisa keluyuran kemana-mana karena berada di alam bebas. 2. Gangguan konsentrasi. 3. Kurang tepat waktu. 4. Pengelolaan belajar di luar kelas lebih sulit daripada dalam kelas. 5. Lebih banyak menguasai praktik dan minim teori. 6. Bisa terserang panas serta dingin bila sedang musim hujan. 6. Langkah-langkah strategi pembelajaran di luar kelas terbagi menjadi 3, yaitu tahap persiapan meliputi langkah-langkah sebagai berikut. A. Merumuskan tujuan pembelajaran. B. Guru menyiapkan tempat dan media yang ada di luar lingkungan. C. Guru mengajak siswa keluar kelas. D. Baik guru maupun siswa harus dalam keadaan nyaman, rileks, dan tidak merasa terpaksa. 2. Tahap pelaksanaan meliputi langkah-langkah sebagai berikut. A. Guru menginstruksikan kepada siswa untuk berjalan dengan rapi dan tertib untuk belajar di luar kelas. B. Guru berdiri berhadapan dengan siswa berjarak kira-kira 1 meter, melaksanakan percakapan antara guru dengan siswa-siswi. C. Guru menjelaskan materi. D. Siswa memperlihatkan penjelasan guru di luar kelas. E. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. 3. Tahap evaluasi meliputi langkah-langkah sebagai berikut. A. Tahap evaluasi merupakan kesempatan yang diberikan guru kepada siswa untuk memperlihatkan kemajuannya. B. Jika siswa tidak memberikan jawaban, maka guru tidak mengatakan salah tetapi menyebutkan kata yang benar dan mengajak siswa untuk mengulangi kembali. Sekian dari saya. Kalau ada salah-salah kata mohon diampuni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Yang pertama adalah pengertian lingkungan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia atau KUBI, lingkungan diartikan sebagai bulatan yang melindungi atau melingkari. Pengertian lainnya yaitu sekalian yang terlingkung di suatu daerah. Dalam Kamus Bahasa Inggris, istilah lingkungan ini cukup beragam, diantaranya yaitu circle, area, surrounding, sphere, domain, range, dan environment, yang artinya kurang lebih berkaitan dengan keadaan atau segala yang menyangkut dengan wilayah sekitar. Selanjutnya adalah tujuan lingkungan sebagai sumber belajar. Lingkungan sebagai sumber belajar memiliki tujuan diantaranya yaitu A. Supaya kegiatan belajar mengajar menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. Lalu supaya hakikat belajar lebih bermakna, sebab siswa dihadapkan pada keadaan yang sebenarnya. Lanjut, supaya bahan-bahan yang dapat belajar lebih kaya dan lebih aktual, sehingga kebenarannya lebih akurat. Yang D, supaya kegiatan siswa lebih komprehensif dan lebih aktif, sebab dapat dilakukan dengan cara seperti wawancara, mengamati, dan lain-lain, atau terjun ke lapangan langsung. Yang terakhir adalah sebagai sumber belajar lebih kaya disebabkan lingkungan. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu jenis-jenis lingkungan belajar. Yang pertama adalah lingkungan sosial, kedua lingkungan alam, dan yang ketiga lingkungan buatan.
Lingkungan sosial adalah masyarakat. Masyarakat berperan dalam membangun perilaku seseorang. Seseorang dapat belajar tentang banyak hal melalui masyarakat. Yang kedua adalah lingkungan alam. Lingkungan alam itu meliputi seperti tanaman, hewan, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah lingkungan buatan. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang dibuat oleh manusia untuk suatu hal tertentu dan memiliki manfaat tertentu. Lingkungan buatan seperti irigasi, bendungan, dan semacamnya. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.